C. Isi pendahuluan. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Sebagai identitas nasional memiliki ciri-ciri pola, ciri dan ciri khusus yang dapat membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu jati diri dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris. Identitas berarti ciri, identitas atau tanda yang membedakan seseorang atau kelompok dengan kelompok lain. Di sisi lain, kata bangsa memiliki arti sebagai gambaran identitas nasional yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang atas dasar kesamaan fisik, bahasa, cita-cita nasional, sejarah budaya, tujuan dan kebijakan. D. Isi metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi yang relevan. Tinjauan pustaka mencakup sumber primer seperti jurnal dan laporan penelitian, dan sumber sekunder seperti informasi dari buku, artikel, dan situs web. E. Isi pembahasan. 1. Mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa. Identitas secara harfiah berarti simbol atau karakteristik yang diberikan kepada seseorang, organisasi, kelompok, atau negara yang membedakannya dengan entitas lain. Identitas tersebut dapat bersifat fisik yang diwujudkan dalam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah, atau bersifat non-fisik yang tercermin dalam aspirasi, harapan, cita-cita, dan tujuan bersama. Identitas nasional Indonesia itu juga lebih dari sekedar label, namun sangat mencerminkan kesatuan dalam keberagaman, yang dimana hal ini mencangkup warisan budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang menjadi inti jati diri bangsa. Sebagaimana dikemukakan Hilmi dan Pati 2015 yang berbunyi, jati diri bangsa tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja, namun juga tertanam dalam keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Identitas nasional adalah jati diri, ciri-ciri, dan sifat-sifat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu negara, bangsa, dan yang menjadi pembeda antara negara bangsa satu dengan yang lain. Berdasarkan hal tersebut, setiap negara di dunia pasti memiliki identitas nasionalnya masing-masing, yang sesuai dengan ciri khas negara tersebut. Nasional 2007. Untuk mengenali identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa, ada beberapa aspek yang menguraikan keberagaman tersebut. Yang pertama, pola perilaku, yang dimana identitas nasional tercermin dalam pola perilaku sehari-hari yang akan dilakukan. Kebudayaan, adat istiadat, norma, keramah tamahan, hormat kepada orang yang lebih tua, dan semangat gotong royong merupakan unsur penting jati diri bangsa. Secara keseluruhannya, hal ini mewakili ciri masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai persatuan dan kasih sayang satu dengan yang lain. Selanjutnya, 2. Lambang. Lambang negara adalah ungkapan yang menggambarkan fungsi dan tujuan suatu bangsa. Misalnya, bendera negara, lagu kebangsaan, dan bahasa merupakan elemen penting untuk mengekspresikan jati diri bangsa. Bukan sekedar simbol, namun juga menyampaikan makna mendalam, sejarah, cita-cita, dan semangat persatuan dalam keberagaman. 3. Alat pelengkap. Alat pelengkap adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berupa konstruksi, peralatan, dan teknologi. Contohnya yaitu masjid, gereja, teknologi transportasi seperti pesawat terbang dan kapal laut. Perlengkapan manusia seperti pakaian adat dan pakaian adat senjata, teknologi yaitu teknologi pertanian seperti traktor dan lain-lain.
Jati diri bangsa Indonesia terungkap sebagai negara yang penuh keberagaman, dikenal sebagai negara yang majemuk atau heterogen. Keberagaman tersebut tidak hanya sebatas keberagaman fisik saja, namun juga merambah pada aspek kehidupan seperti budaya, sejarah, suku, adat istiadat, ras, agama, dan bahasa daerah. Namun di tengah pesatnya globalisasi muncul tantangan-tantangan baru yang menguji kekuatan jati diri negara ini. Kedudukan identitas nasional sebagai jati diri bangsa memiliki peran yang sangat penting dan berikut adalah beberapa aspek yang menonjol. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa. Identitas nasional pemersatu bangsa, misalnya Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai identitas nasionalnya yang tidak hanya menjadi landasan negara tetapi juga pedoman hidup masyarakat. Pancasila merupakan simbol persatuan dalam keberagaman dan menciptakan ikatan yang mempersatukan berbagai kelompok dan bangsa. Yang kedua yaitu sebagai ciri pembeda. Identitas nasional menghasilkan ciri-ciri yang membedakan satu negara dengan negara lainnya. Setiap negara mempunyai ciri khas, tradisi, dan identitas tersendiri yang membentuk identitasnya. Hal ini memungkinkan suatu bangsa untuk diakui dan diidentifikasi oleh negara lain sehingga memperkaya keberagaman dunia. 3. Sebagai acuan potensi pembangunan, identitas nasional merupakan acuan dan landasan dalam mengembangkan potensi suatu negara. Dengan memahami dan menjaga jati diri bangsa, suatu bangsa mempunyai kebijakan dan prinsip menjadi pedoman dalam mengoptimalkan potensi budaya, ekonomi, dan sosialnya. Identitas nasional menjadi pedoman dalam merencanakan kebijakan dan strategi pembangunan nasional. 2. Eksistensi identitas nasional. Identitas nasional bersifat unik dan sampai batas tertentu mencerminkan identitas individu dan secara umum identitas nasional, identitas dalam pengertiannya mencerminkan jati diri bangsa yang seolah-olah sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini. Identitas suatu bangsa diungkapkan dengan berbagai cara, antara lain dengan bendera negara, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Adanya jati diri bangsa disebabkan adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, daerah, dan budaya antara kelompok yang mempunyai ciri khas yang ciri dan dapat diakui secara kolektif oleh bangsa Indonesia sebagai wujud jati diri bangsa. Oleh karena itu, identitas nasional harus dibentuk atas dasar kesepakatan bersama agar kita mempunyai kesamaan pandang dalam memaknai dan menentukan identitas nasional itu sendiri. Faktor-faktor sebagai pembentuk identitas nasional Indonesia adalah primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, kelembagaan, sejarah, dan perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu primordial. Kehadiran identitas nasional sebenarnya sebagai bentuk perwujudan dari sifat-sifat asli yang sudah terdapat dalam unsur-unsur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu sakral. Identitas nasional Indonesia didefinisikan sebagai bentuk yang sakral berawal dari sebuah perjuangan mempertahankan tanah air dengan mengorbankan segenap jiwa dan raga, rela berkorban, tulus dan cinta tanah air merupakan suatu kesucian jiwa. Kesucian dari hati yang tulus dan ikhlas dilambangkan dengan warna putih yang terdapat pada bendera merah putih. Sedangkan jiwa berani dan rela berkorban melawan penjajahan dilambangkan dengan warna merah pada bendera merah putih. Yang ketiga yaitu tokoh yang dapat memberikan teladan yang baik dengan melihat sepak terjangnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya adalah Raden Mas Soewardi Soejerningrat, dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, 2 Mei 1889 sampai 26 April 1959, menciptakan semboyan ing ngasosun tulodo ing madya bangun karso tuturi handayani, artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selanjutnya yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau dengan belasan ribu juga kebudayaan, adat istiadat, serta bahasa daerah yang ada di Indonesia. Perbedaan ini bukanlah suatu persaingan, tetapi harus dimaknai sebagai potensi dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika
yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yang kelima ada kelembagaan sejarah. Kelembagaan sejarah dapat diartikan sebagai institusi atau organisasi yang berperan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi sejarah. Kelembagaan sejarah dapat berupa museum, perpustakaan, arsip, atau lembaga lainnya yang berfokus pada pengumpulan dan penyajian informasi sejarah. Melalui kelembagaan sejarah, kita dapat mempelajari dan memahami sejarah dengan lebih baik lagi. Selanjutnya yang keenam ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini meliputi perubahan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perubahan dalam struktur ekonomi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi antara lain teknologi, kebijakan pemerintah, kondisi politik dan sosial, serta faktor eksternal seperti perdagangan internasional. Selanjutnya, tantangan identitas nasional Indonesia di era globalisasi. Globalisasi mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menyebar luas dari satu ujung dunia ke ujung lainnya, mengaburkan batas-batas yang dulunya tampak tetap dalam satu negara. Hal ini tidak hanya berlaku pada penyebaran informasi, namun juga pada jaringan yang mendalam di antara komunitas global. Globalisasi sering diartikan sebagai internasionalisasi, karena keduanya mempunyai ciri yang hampir sama. Baik, selanjutnya upaya menangani tantangan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Munculnya globalisasi membuat identitas nasional semakin terkikis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini bisa menjadi masalah yang sangat besar jika dibiarkan. Oleh karena itu, masyarakat harus berusaha menjaga identitas nasional agar tidak hilang atau diklaim oleh negara lain. Selanjutnya adalah merawat identitas nasional dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya seperti 1. Terapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah mentaati peraturan, tidak berbuat curang, saling membantu, tidak membeda-bedakan orang di sekitar, menyelesaikan masalah dengan logika, dan memuja orang lain sesuai dengan keyakinan serta apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dengan melakukan berbagai upaya seperti ikuti keahlian dan passion kita, pelajari dan lestarikan budaya lokal, lebih bangga menggunakan dan mencintai produk lokal, membaca buku tentang perjuangan heroik, mengunjungi tempat bersejarah, dan membawa nama Indonesia ke internasional. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dengan mempererat ikatan persahabatan dengan orang lain. Dengan cara ini masyarakat dapat meninggalkan sikap individualistis yang diperkenalkan oleh budaya lain. Sikap persatuan dan kesatuan merupakan salah satu dari jati diri bangsa Indonesia dan telah lama diwujudkan oleh pejuang yang berjuang mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, gunakan jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya untuk mendidik Anda tentang pariwisata lokal. Dengan cara ini, orang dapat memperluas pengetahuannya tentang budaya lokal. Karena jejaring sosial mempunyai jangkauan global luas, hal ini juga merupakan upaya masyarakat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada dunia. Kesimpulan, Indonesia mempunyai identitas nasional yang kuat, tercermin dari keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang menjadi bagian integral dari identitas nasional. Pemahaman mendalam terhadap jati diri bangsa merupakan kunci untuk menjawab tantangan era globalisasi. Keberagaman tersebut tidak hanya menjadi aset budaya, namun juga menjadi landasan membangun persatuan dalam menghadapi perubahan global.
Di era globalisasi, Indonesia harus menjaga nilai-nilai luhur budaya yang menjadi jati diri bangsa. Selain itu, menjaga dan melestarikan lingkungan alam Indonesia juga merupakan bagian integral dari jati diri bangsa. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang luar biasa, komitmen kita terhadap pelestarian lingkungan hidup merupakan wujud nyata tanggung jawab jati diri bangsa melalui berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam. Indonesia dapat menjaga warisan alam kebanggaannya.